Banyak negara luar tertarik mengadopsi ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi utama. Selain itu, juga merupakan kristalisasi nilai yang ada di masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang berketuhanan, berkeadilan, yang mana memiliki tradisi bermusyawarah dan sepakat membangun kesatuan nasional. Untuk itu, masyarakat kita harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peneliti di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, Adnan menjelaskan, Pancasila adalah sebuah karya besar para founding father bangsa Indonesia, sebab dapat meracik sebuah ideologi jalan tengah di luar ideologi yang ada di dunia saat ini. Bahkan, terbukti selama 73 tahun, ideologi tersebut dapat diterapkan dengan baik. Meskipun dari sisi kualitas memang terus-menerus didalami oleh masyarakat kita. Pancasila ini sebenarnya punya suatu gambaran cita-cita masyarakat yang ideal, bahwa masyarakat Nusantara yang berpancasila ini sebenarnya masyarakat yang berperadaban tinggi. Dengan memiliki peradaban yang tinggi, maka sejatinya masyarakat Indonesia tidak perlu lagi menoleh peradaban yang lain, karena bangsa Indonesia merupakan adiluhung atau memiliki seni budaya yang bermutu tinggi. Jadi dengan begitu, tidak perlu ada imajinasi liar yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi di luar Pancasila. Menurutnya, bahkan banyak negara-negara lain mengamati perkembangan Pancasila, mengaguminya, dan bahkan sebagian lagi ada negara yang ingin meniru ideologi Pancasila sebagai ideologi jalan tengah di negara mereka. Karena itu, terasa aneh jika masyarakat Indonesia sebagiannya menolak dan mengakibatkan perpecahan di negara kita ini. Negara luar saja banyak yang ingin mencontoh dan meniru Pancasila. Kan sangat aneh kalau justru masyarakat kita yang ingin meninggalkan Pancasila. Tentunya ini akan sangat berbahaya. Begitu ujarnya. Namun demikian, dirinya mengakui bahwa sejak reformasi bergulir, pelajaran yang mengandung Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan seperti agak berkurang akibat terjadinya gelombang liberalisasi di negara lain, membuat masyarakat Indonesia mulai banyak menengok pada ideologi lain. Mereka ini terpengaruh ideologi barat yang ada di Eropa atau Amerika. Juga ada dari mereka yang terpengaruh ideologi dari negara-negara lainnya. Ia menambahkan, sejak reformasi, bangsa Indonesia seperti kurang percaya diri dengan ideologi Pancasila. Sebab selama ini hanya ditampilkan menjadi ideologi tertutup yang represif. Karena itu, sudah saatnya Pancasila muncul ke permukaan sebagai ideologi terbuka yang dinamis, dialogis, dan meletakkan masyarakat menjadi subjek. Sehingga mampu membentengi masyarakat dari paham yang bersifat negatif tentunya. Pancasila juga harus diletakkan pada people nationalism, karena ideologi Pancasila selama ini hanya pada level negara. Begitu tegasnya. Untuk membangkitkan semangat nilai Pancasila dalam membangun negara ini, ia berharap tidak hanya didengungkan di level negara atau pemerintahan saja, walau kini ada lembaga bernama Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebab melalui organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia juga harus diberikan ruang sebagai kekuatan besar untuk membangkitkan nilai-nilai Pancasila. Karena hal ini bisa menjadi penangkal dari perkembangan berbagai ideologi yang mencoba menyusupi negara kita tercinta. Rohaniawan sekaligus pengamat sosial Beni Susetio menilai, nilai-nilai Pancasila sebenarnya tidak hanya relevan bagi bangsa Indonesia. Kelima sila yang ada pada Pancasila menurut dia sangat relevan dipedomani oleh bangsa lain. Pancasila juga dibutuhkan bangsa dan negara lain, karena pada kenyataannya Indonesia dengan Pancasilanya ada ribuan suku tidak masalah, sedangkan negara lain itu kecil saja jadi masalah. Begitu ujar Beni di Kompleks Istana Presiden pada hari Sabtu 2 Agustus 2017 yang lalu. Ia mengatakan Pancasila berpotensi menjadi sebuah ideologi alternatif dunia pada masa depan. Ketika sebuah ideologi tidak lagi relevan, maka Pancasila bisa hadir sebagai penggantinya. Sudah saatnya Pancasila menjadi ideologi alternatif. Saat ideologi lain mengalami masalah,
justru Pancasila dengan nilai-nilai humanismenya sangat dibutuhkan. Ia pun mengingatkan rakyat Indonesia memiliki tugas penting, yakni menjaga nilai-nilai Pancasila supaya tetap lestari seperti aslinya. Caranya dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sumbangan besar kita semua adalah menjadikan Pancasila ini sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara bernalar kita. Buat Pancasila menjadi sebuah dasar tindakan. Begitu tambah Beni. Pemerintah sudah cukup optimal melakukan upaya melanggengkan Pancasila. Salah satunya dengan menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ideologi Pancasila punya banyak sekali kelebihan dibandingkan ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Di samping sebagai jalan tengah yang di satu sisi sangat menjaga kehadiran negara dalam mensejahterakan rakyatnya, namun juga tidak menutup kebebasan yang bertanggung jawab dari masyarakat untuk bisa memaksimalkan kemampuannya untuk mensejahterakan diri dan lingkungan masing-masing. Pancasila juga mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi dunia saat ini. Sehingga kedepannya, bukan tidak mungkin akan kita dengar lantunan dan teriakan Pancasila di berbagai penjuru dunia. Kita doakan saja, luar biasa. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?